Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tayangan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tali temali atau pioneer ring. Jadi tali itu bendanya nanti ada dua. Jadi di tali temali itu simpel, jadi ada yang satu itu simpul, yang kedua itu ikatan. Jadi untuk simpul nanti yang akan saya praktekkan adalah simpul, yaitu hubungan antara tali dengan tali. Tapi ketika ikatan yaitu hubungan antara tali dengan benda lain. Dalam hal ini nanti akan saya praktekkan dengan tongkat simapur. Nanti penugasan adik-adik nanti akan dengan tusuk sate karena keterbatasan kita karena virtual juga. Kalau mungkin kita bisa latihan seperti biasa dengan tongkat gading biasa. Tapi karena ini kita virtual, saya praktekkan dengan tongkat simapur. Nanti penugasan adik-adik dengan tusuk sate dan tali kenur. Nah, fungsinya tali temali ini ketika sudah dimasuk pramuka penegak, harapannya kehidupan sehari-hari adik-adik yang mungkin membutuhkan tali, entah tali apapun itu dengan benda lain, harapannya bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik menerima masalah. Yang pertama, saya akan mempraktekkan berkaitan dengan simpul, yaitu hubungan tali dengan tali. Yang pertama adalah simpul mati. Pada tayangan sudah digambarkan begitu, tapi harapannya adik-adik juga tahu ketika simpul mati, saya rasa semua adik-adik juga sudah paham, yaitu untuk mengikat tali dengan tali, ya. Ini ya begitu. Saya ulangi lagi, barangkali hanya dimasukkan begitu. Saya rasa simpul mati dan simpul hidup adik-adik juga sudah paham. Jadi ini untuk mengikat tali dengan kuat begitu sehingga sulit untuk dilepaskan. Berbeda dengan simpul hidup yang adik-adik tahu, barangkali untuk mengikat tali dan agak mudah untuk dilepaskan. Itu. Yang kedua yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal ketika belum berpraktek dengan tongkat, adik-adik bisa membuat dua lubang yang sama. Lubang yang di sebelah kiri adik-adik diletakkan di atas, dan lubang yang di sebelah kanan diletakkan di bawah, sehingga nanti akan membentuk simpul pangkal. Sama seperti di tongkat, adalah membentuk dua gerakan yang sama, ya, lalu dimasukkan di tengahnya. Seperti ini akan membentuk simpul pangkal. Biasanya simpul pangkal ini dimanfaatkan untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Jadi nanti di akhir akan saya praktekkan suatu ikatan. Nah, lalu yang ketiga atau yang keempat adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ketika adik-adik tidak mempraktekkan di tongkat, hanya perlu dua jari begitu lalu diputar. Nah, ini membentuk simpul jangkar. Lalu ketika adik-adik dipraktekkan di tongkat, agak sedikit berbeda. Harus ditahan seperti ini, lalu tali yang dimasukkan pada arah yang sama. Ketika tadi adik-adik memperhatikan simpul pangkal itu arahnya berbeda, satu ke atas dan satu ke bawah. Beda dengan simpul jangkar yaitu hanya ke salah satu sisi saja. Biasanya simpul jangkar ini dimanfaatkan untuk pendirian tenda. Jadi ini dipasang di patok begitu. Harapannya sudah paham. Nanti ketika ada yang belum paham bisa diulang videonya kembali. Berikutnya kakak akan menerangkan ikatan. Ikatan biasanya terdiri dari satu atau lebih tongkat. Gitu. Yang pertama, kakak akan mempraktekkan ikatan palang. Ikatan palang kita tahu kalau palang itu bentuknya seperti ini adik-adik. Jadi plus begitu ya. Sama tadi yang kakak sampaikan bahwa untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan kita butuh simpul pangkal begitu. Nah, ini nanti kakak akan membuat simpul pangkal terlebih dahulu. Lalu pada saat yang sama kita bentuk palang begitu ya. Lalu arahnya adalah menuju ke dalam. Kita buat polanya terlebih dahulu, ya. Pola palang adalah seperti ini. Jadi kita mengikuti
arah tongkatnya. Ya, lalu kita mengikuti pola yang ada sambil terus ke dalam. Ketika di sini kita berarti keluar, maka harus ke dalam supaya rapi. Jadi ini ke dalam, lalu sama yang belakang juga ke dalam, sama yang bagian atas juga ke dalam. Jadi polanya mengikuti ke dalam. Kakak ambil 3 pola yang sama ke dalam, lalu kita akhiri juga dengan simbol pangkal. Ya, harapannya ketika misalnya tadi simbol pangkalnya di sebelah kanan, kita boleh ambil sisi yang lain untuk menguncinya sebagai penutup, begitu. Boleh di bawah, boleh di atas, boleh di kiri. Dan sebelum dipangkal, biasanya kita akan mengunci di bagian tengahnya terlebih dahulu. Boleh dengan 1 putar, baru kita buat simbol pangkal kembali di sisi yang berbeda dengan simbol pangkal yang awal. Demikian untuk simbol ikatan palang, begitu. Saya lepas lagi. Yang kedua, yaitu ikatan silang. Ketika palang tadi berbentuk plus, begitu. Ketika silang berbentuk X, sama, di satu sisi kita buat, yaitu simbol pangkal terlebih dahulu. Lalu pada ikatan silang ini, polanya adalah vertikal dan horizontal. Kita buat vertikal terlebih dahulu. Harapannya talinya tidak menumpuk begitu supaya rapi, walaupun toh nanti adik-adik memperhatikan dengan kenur. Lalu kita ambil yang horizontal. Kakak ambil 3 vertikal, 3 horizontal, lalu diakhiri dengan simbol pangkal kembali di sisi yang lain. Nah, ini untuk ikatan silang. Yang terakhir, yaitu ikatan kaki 3. Biasanya kalau adik-adik nanti untuk penugasan browsing begitu ya, ada yang mau membuat menara kaki 3, biasanya di ujungnya kita akan membuat ikatan kaki 3 terlebih dahulu. Biasanya kalau di bawahnya nanti bisa ikatan palang ataupun silang. Nah, ibaratkan ini nanti adik-adik penugasannya adalah tutur sate ada 3, sama. Nanti yang diawali dari satu sisi adalah simbol pangkalnya terlebih dahulu. Misalnya kita ambil dari sisi kanan di bagian atas, gitu. Lalu nanti untuk prakteknya adalah seperti prinsip mengular. Artinya bisa dari bawah ke atas, lalu polanya ke bawah, sama bawah, seperti menganyam. Dari bawah ke atas. Lagi, kakak contohkan mungkin 3 pola begitu. Ya, ini 3 pola. Lalu kalau begini kan masih goyang-goyang, sama seperti simbol ikatan palang yang kita buat kuncian. Ini di rongga 1 dan 2-nya kita buat kuncian, yaitu kita buat ikatan vertikal, ya.
Boleh satu, lalu kita silangkan, kita buat yang satunya lagi. Gini sehingga antara tongkat satu dan tongkat yang lain bisa kuat. Lalu kita buat untuk penguncinya, simpul, palang lagi. Nah, ini yang dinamakan ikatan kaki tiga biasanya untuk ujung sebuah pioner ring. Jadi bedanya tali temali dengan pioner ring adalah ketika tali temali yaitu menunjukkan dasar-dasar teknik untuk menali sebuah simpul atau ikatan. Kalau pioner ring sudah berbentuk bangunan. Ya, misalnya kita mau buat tandu, misalnya kita mau buat menara kaki tiga begitu ya. Saya ini nanti ada tongkat lagi kita buat ikatan palang begitu. Jadi pioner ring adalah bangunan darurat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan nyata begitu. Ya, untuk ketika nanti adik-adik sudah pembelajaran tatap muka dan semua sudah normal, mungkin kita bisa berkemah, nanti kita terapkan pioner ring di bumi perkemahan. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tali temali, simpul ikatan, dan pioner ring. Semoga adik-adik bisa memahami setiap detail prakteknya dan digambarnya. Selamat berkreativitas di penugasan nanti. Saya tunggu hasil-hasil terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.